Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu sehat ya, bahagia terus hidupnya. Hari ini Kak Salim akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang fungsi, komposisi, dan inverse ya. Ini materi yang akan Kak Salim bahas. Fungsi, komposisi, dan inverse. Kak Salim akan bahas dengan cara yang simpel aja ya, teman-teman. Oke, fungsi itu biasanya disimbolkan dengan fx, gx, dan hx. Ya. Fungsi itu apa sih, Kak? Fungsi itu biasanya dia adalah sebuah persamaan yang punya variabel x ya. Biasanya kayak gitu ya. Yang simpel aja ya, langsung ya. Misalnya fungsi di sini ada fx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini contoh fungsi ya. Banyak variasinya, bisa 2x kuadrat, bisa 2x kuadrat plus 3x plus 5 gitu-gitu ya. Kak Salim jelasin dulu yang simple ya. Simple lagi nih, fungsi fx sama dengan 2x plus 1 itu biasanya gini. F-nya biasanya dimasukin dengan angka atau berapa gitu, atau karakter apapun ya. Misalnya F2. Nah, F2 artinya 2-nya kita masukin dengan 2. 2 dalam kurung 2 tambah 1. Jadi nilai F2 adalah 5 gitu ya. Nah, lagi ya. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 3x min 1 gx-nya 2x plus 5 hx-nya misalnya 5x min 2. Nah, misalnya ada soal tentukan F2 G min 1 H 2 X. Nah, misalnya ada soal kayak begini ya. Kalau kamu ketemu kayak begini, F2 G min 1 H 2 X berapa nilainya? Ya ini sama aja kita masukin ke fungsinya masing-masing. 2 ini berarti masuknya ke 3X ini ya. Ke daerah 3 ini. Jadi 3 dalam kurung 2 kurang 1. 3 kali 2 6. 6 kurang 1 5. Kalau G min 1 berarti 2 yang dimasukin min 1 tambah 5. 2 kali min 1 min 2 tambah 5 jadinya 3. Kalau H2X berarti 5, X-nya diganti dimasukin dalam kurung 2X. Kurang 2 jadinya 10X kurang 2. Begitu ya, teman-teman. Ya, ini dia untuk mencari fungsi ya. Oke, sekali lagi ya. Misalnya kita punya fungsi fx-nya, aku ngasih contoh yang simple aja ya. Misalnya 3x tambah 2. Misalnya f3 berapa? Dan f 3x plus 5 misalnya gitu ya. Berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, berarti kalau F3 dalam kurung sama dengan, nah, karena fx-nya 3x ya, tinggal dimasukin aja ya, x-nya diganti dengan 3 ya. Ini fx-nya di atas berarti 3 dalam kurung 3 tambah 2. 3 kali 3 artinya nih 9. 9 tambah 2 jadinya 11. Kalau f dalam kurung 3x plus 5 berapa, Kak? Nah, ini berarti sama aja 3 dalam kurung 3x tambah 5 terus ditambahin 2 ya. Oke. Ini sebenarnya nggak muat ya, ulang ya nih. Jadi kalau f x nya 3x tambah 3 ya. 3 fx-nya adalah 3x tambah 2. Oke, 3x tambah 2. Ya, misalnya 3x tambah 2. Terus f dalam kurung maunya dia 3x tambah 5, maka sama dengan berapa? Maka ini masuk ke sini aja langsung ya. 3 dalam kurung 3x tambah 5 tambah 2. Jadinya 9x. Ini dikali ya, kali ke sini dan kali ke sini.
3 kali 3x 9x tambah 15 tambah 2 jadinya 9x tambah 17. Sekali lagi ya. Oke. Misalnya jika gx sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 1 nih. Misalnya ada soal begini ya. Pertanyaannya tentukan G dalam kurung misalnya 3x plus 3 3x plus 3 lagi 3x plus 1 misalnya gitu ya. Maka sama dengan ya, atau sama dengan di bawah 2-nya dimasukin ya. Setiap x dimasukin ya dengan yang dalam ini 3x tambah 1 ya, tambah 1 lagi per x-nya dimasukin 3x tambah 1 kurang 1. Jadinya kita dapat, kita kalikan ya, 2 kali 3x 6x tambah 2 tambah 1 per 3x tambah 1 kurang 1 jadinya 6x tambah 3 per 3x gitu ya. 6x tambah 3 per 3x. Nah ini bisa dikecilin ya teman-teman, dibagi 3 aja ya semua, dibagi 3 jadinya bagi 3 semua ya. Ini 2x ya tambah 1 per 1x gitu ya. Itu boleh dikecilin bagi 3 semua. Oke. Kesimpulannya gini ya, fungsi ya. Nih. Fungsi itu kesimpulannya begini teman-teman. Misalnya fx-nya di sini adalah 2x tambah 1, maka apapun yang di dalamnya, misalnya f sehat, berarti dimasukin aja 2 dalam kurung sehat tambah 1 gitu ya. Apapun itu, f, wah aku lagi jomblo kak, ya misalnya di dalamnya jomblo, berarti 2 dalam kurung jomblo tambah 1 gitu. Jadi apa aja yang di dalam ini, ketika kita tahu fungsi awalnya, maka tinggal kita masukin aja nih itunya, nilai fungsinya berapa ya. Itu fungsi ya. Lanjut ke komposisi. Nah, sekarang komposisi itu apa? Oke, komposisi itu disimbolkan dengan buletan ya. Jadi gini. F, contohnya FOGX. Nah, ini dia. Bagaimana FOGX ini dibacanya? F komposisi GX ya. Dibacanya gitu ya. Ini sama aja gini teman-teman. Sama aja F di dalamnya ada GX. Nah, kayak gitu ya. Itu kalau FOGX. Kalau GOFX kak, nah kalau GOFX atau G komposisi F, berarti di dalam G ada si Fx. Itu maksudnya ya. Nah gitu. Maksudnya begitu ya. Nah contohnya nih ya, kalau komposisi ya, misalnya jika Fx sama dengan 2x plus 1 lagi aja ya. Gx-nya misalnya 3x min 2. Tentukan nah, FOGX berapa gitu ya. FOGX berapa nih? Oke. Yuk kita buat FOGX artinya apa? Di dalam F ada si GX ya. Di dalam F ada si GX. Kita buat lagi, di dalam F ada si GX-nya siapa? 3x min 2 ya. Nah, kamu rubah GX-nya. GX-nya adalah sama dengan 3x min 2. Nah, gitu. Nah, jadi F di dalamnya ada 3x min 2. Baru masuk ke Fx-nya lagi. Jadi sama dengan 2 dalam kurung 3x min 2 tambah 1. Jangan lupa ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 kali 3x 6x kurang 4 tambah 1. Jadi jawabannya 6x kurang 3 ya. Itu dia komposisi ya. Lagi ya, jika aku bosen deh kak FGH, yang lain dong kak. Oh siap, boleh. Misalnya AX nya sama dengan 3x min 1, BX sama dengan 5x plus 6. Nah kamu maunya apa nih? Misalnya tentukan BOA ya, BOA. Tentukan BOA atau B komposisi AX ya gitu ya. Nah, apa nih artinya ini BOA? Ya, kita jawab ya. Artinya B di dalamnya ada AX. Ya gitu ya. Di dalam B ada AX. Berarti kita masukin ya, AX-nya siapa?
3x min 1 ya. Nah, dari 3x min 1 jadi B di dalamnya ada 3x min 1, masukin ke BX-nya 5x plus 6 ya. Jadi sama dengan 5 dalam kurung 3x min 1 tambah 6. Dari sini kita hitung aja ya, 5 kali 3x 15x kurang 5 tambah 6. Jadi jawabannya adalah 15x tambah 1. Nah, ini dia jawaban dari untuk BOAX ya. Jadi BOAX adalah ini 15x tambah 1. Gitu ya. Itu kalau BOAX ya, komposisi B terhadap X. Oke, terakhir. Sekarang kalau inverse. Inverse. Nah, inverse ini kayak kebalikan gitu ya. Simbolnya itu misalnya gini. Kalau fungsi biasa fx ya. Ini fungsi biasa fx. Maka inverse-nya ya. Inverse-nya itu simbolnya adalah f min 1x gitu ya. GOFX. Ya. Maka ini inverse-nya diinversin, simbolnya GOF min 1x gitu ya. Inverse tuh pangkat min 1 simbolnya ya. Apalagi ZX berarti inverse-nya Z pangkat min 1x gitu ya, simbol inverse. Oke. Sekarang bagaimana Kak cara menginverskan? Oke, nih begini inverse ya. Perhatikan nih. Inverse itu kayak cari x-nya. Gitu aja deh. Nggak usah ribet ya. Misal fx sama dengan 2x tambah 1. Kalau nyari x-nya gimana nih? Berarti kan fx sama dengan 2 fx sama dengan berapa? Kalau kita nyari x-nya aja. Satunya pindah ke kiri ya, min 1 sama dengan 2x. Berarti 2x sama dengan fx min 1 ya teman-teman. Berarti kalau x, fx kurang 1 bagi 2. Nah, dapat x-nya nih, baru kamu rubah simbolnya. Ini jadi f inverse x. Yang fx-nya itu kamu rubah jadi x lagi, x min 1 per 2. Nah, kayak gitu. Ya. Inverse itu cari x ya. Lagi ya, biar makin ingat, makin dahsyat. Misalnya gx sama dengan 5x min 1. Nah, bagaimana g inverse-nya? Nah, bagaimana g inverse-nya ya? Maka ingat, inverse cari x ya. Berarti caranya pertama pindahin dulu ya. Berarti sama aja kalau 5x min 1 sama dengan gx ya, sama aja. Berarti kan kita cari x-nya ya. 5x sama dengan gx tambah 1. X-nya berarti gx tambah 1 bagi 5. Nah, dari sini kita rubah simbolnya. Ini jadi g inverse x sama dengan x tambah 1 bagi 5. Gitu ya. Itu g inverse ya. Lagi, contohnya lanjut. Misalnya px. Ya, px-nya sama dengan 2x kurang 1. Tentukan ya, misalnya ada soal begitu ya. Tentukan p inverse x-nya berapa. Yang kedua, p inverse 2x plus 1 berapa. Nah, gitu ya. Ada soal begini nih. Oh, nggak usah takut ya. Oke, kita jawab ya. Langsung. Bagaimana mencari P inverse X? Oke, kita cari dulu ya. Ini kita P inverse-nya. Berarti gimana nih? Berarti Px min 1 pindah ke kiri ya. Jadi tambah 1 sama dengan 2x. Dapat X-nya ya. Berarti bagi 2 semua. Px tambah 1 bagi 2. Nah, dari sini dapat P inverse-nya ya. P inverse-nya adalah ya, X-nya kamu rubah jadi P inverse simbolnya. Jadi X tambah 1 bagi 2. Nah, kayak gitu. Itu dia P inverse-nya. Nah, kalau nyari P inverse 2x plus 1, P inverse 2x plus 1, berarti tinggal dimasukin aja ke X ya. Jadi jawabannya 2x plus 1 tambah 1 bagi 2. Jadi jawaban akhirnya adalah P inverse X sama dengan
Itu 2x per 1 tambah satunya jadi tambahin aja ya. Jadi 2x tambah 2 per 2. Jadi P inverse-nya adalah x tambah 1 dikecilin bagi 2 semua ya. Nah, kayak gitu ya. Langkah-langkah mencari inverse. Nah, oke, contoh terakhir. Misalnya ada soal ya. Diketahui ya, ini aku contohin lagi. Fx-nya misalnya 2x min 2. Gx-nya 3x plus 1. Tentukan, nah ini banyak nih ya tipe soalnya. Tentukan pertama misalnya f OGX berapa? Tentukan FOG inverse-nya berapa? Ya. Terakhir tentukan FOG inverse 2 ditambah FOG 3 misalnya gitu ya. Oke, ini soalnya nih ada banyak ya sebenarnya aku bisa buat gak soalnya banyak. Oke, tapi kita contohin yang ini aja ya. Cukup 3 aja. Berarti kalau kita jawab ya, berarti kalau FOGX, oke. Artinya apa nih FOGX? FOGX ini artinya ya, FOGX ini artinya apa? Teman-teman, berarti di dalam F ada GX gitu ya. Berarti di dalam F ada GX, berarti apa? Di dalam F ada si GX-nya, GX-nya 3x plus 1. Nah, setelah ini kamu masukin ya ke fx-nya, berarti sama dengan 2x min 2 ya. Berarti kamu masukin nih, 2 dalam kurung 3x plus 1 kurang 2. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan FOGX-nya ya. FOGX-nya adalah 2 kali 3x 6x tambah 2 kurang 2. Oh, jadi dapat ya FOGX-nya. Jadi FOGX-nya adalah 6x aja ya. Iya. Itu FOGX-nya. Gimana kalau nyari FOG inverse-nya? Oke. FOG inverse x-nya berarti apa nih? Boleh pakai cara cepet ya nyari x-nya. Berarti tinggal x dibagi 6. Gitu ya. Oke, berarti kalau FOG inverse x-nya misalnya 2 ya, berarti 2 per 6. Kalau FOGX-nya tahu ya kenapa jadi X per 6? Karena kalau nyari X kan tinggal dibagi 6 aja ya, taruh 6 di bawah gitu ya. Jadi FOG inverse-nya X per 6. Oke, kalau FOG inverse X-nya sekarang misalnya 2 ya. Dalam kurung 2. Berarti ini sama aja 2 per 6. Ganti X-nya dengan 2. Jadi 1/3. Terus kalau FOGX-nya, sekarang FOGX aja ya. FOG nggak ada inverse-nya, di sini dia maunya 3 ya, FOG 3. Maka jawabannya 6 kali 3 ya. Jadi 18. Oke, jadi jawabannya FOG inverse 2 tambah FOG 3, jawabannya adalah 18/3 ya. Ditambahin jadinya 18/3. 18/3 ditambahin. Gitu ya, teman-teman. Oke, ya. Oke, inilah dia materi fungsi komposisi dan inverse dengan cara yang singkat dan padat ya. Semoga bermanfaat yang kakak sampaikan di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini ya. Semoga rezekinya mengalir dengan lancar. Semoga semuanya sehat walafiat, bahagia semua ya. Keluarganya sejahtera, keluarganya dalam keadaan baik-baik semua, orang tuanya sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum, bye bye.